Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu, channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan pelajaran ilmu mantek yang ke-50 yang akan membahas dukhulu tahta tadad, at-tadakhul, dan murabba Aristo. Apa itu dukhul tahta tadad, apa itu tadakhul, dan apa itu segi empat Aristoteles. Namun sebelumnya saya akan ke belakang sedikit, yaitu akan mengulang masalah istidlal karena ini ada kaitannya. Biar kamu tidak bingung, istidlal adalah cara menarik kesimpulan yang benar atau cara membangun argumentasi yang valid. Saya ulangi, istidlal adalah cara mengambil keputusan atau kesimpulan yang benar dengan didukung oleh argumentasi-argumentasi yang valid, yang kuat. Istidlal ini merupakan pembahasan yang terpenting dalam ilmu mantek karena mengambil keputusan yang tepat, karena mengambil kesimpulan yang benar adalah menjadi fungsi utama dari ilmu mantek itu sendiri. Seorang baru dikatakan mengerti ilmu mantek jika ia sudah dapat mengambil keputusan yang benar, yang tepat, bisa mengambil natijah atau kesimpulan yang tepat, yang benar. Seorang baru dikatakan mengerti ilmu mantek jika ia sudah dapat mengambil keputusan atau kesimpulan atau natijah yang benar. Tentu saja ini melalui teknik-teknik pengambilan kesimpulan mantiki yang baku dan diakui. Kesimpulan yang benar itu dikatakan kesimpulan yang mantiki, yang logis, karena penarikannya sesuai dengan kaedah-kaedah ilmu mantek. Karena penarikannya kesimpulan itu sesuai dengan kaedah-kaedah logika, dengan kaedah-kaedah mantiki, rasional. Nah, sekarang pengertian istidlal. Kata istidlal berasal dari kata istadalla. Istadalla yastadillu istidlalan. Akar katanya atau sulasi mujarodnya adalah dalla yadullu, yang berarti mengambil dalil atau kesimpulan. Yang kesimpulan itu diambil dari petunjuk yang ada tentunya. Sedang arti dalil sendiri adalah petunjuk. Petunjuk ini digunakan untuk mendapat satu kesimpulan. Ada asap mengepul di atas sana. Kamu melihat, lalu kamu simpulkan, lalu kamu berdalil, ada api di balik tembok sana. Ini sudah pernah kita pelajari di awal-awal ngaji bab dalalah. Kalau demikian, maka dapatlah dikatakan bahwa istidlal adalah suatu cara yang dapat dipakai untuk membangun argumentasi guna mendapat atau memperoleh suatu kesimpulan yang benar. Dengan demikian ada keterkaitan yang erat antara istidlal sebagai pembangun argumentasi dengan kesimpulan. Karena adanya keterkaitan yang sedemikian erat antara argumentasi dan kesimpulan, maka kekuatan argumentasi yang dibangun sangat menentukan hasil kesimpulan yang dihasilkannya. Atau dengan kata lain, bahwa kekuatan satu kesimpulan, suatu keputusan sangat bergantung pada kekuatan argumentasi istidlal yang dibangun. Artinya, bila argumentasi atau istidlalnya lemah, lemah pula lah kesimpulan yang didapat. Demikian pula, kelemahan kesimpulan yang didapat akibat dari kelemahan argumentasi yang dibangun. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, ya kita lanjutkan masih istidlal, anwa'ul istidlal. Yang qasimul istidlal fil mantek ila naw'aini. Istidlal di dalam ilmu mantek Aristoteles ini ada dua macam. Awalan al-istidlal al-mubashir, asanian al-istidlal ghairu mubashir. Pertama, istidlal langsung. Silahkan tonton kembali video yang ke-42 kalau sudah lupa. Istidlal mubashir secara harfiah, istidlal itu artinya adalah pengambilan dalil. Sedangkan mubashir itu artinya secara langsung.
Jadi istidlal mubasir itu intinya ialah pengambilan dalil secara langsung. Apa yang dimaksud dengan secara langsung itu? Maksudnya kita menguji benar salahnya suatu proposi atau qadhiyah dari suatu proposi atau qadhiyah yang lain yang untuk kita ambil natijahnya. Dan itu dilakukan secara langsung tanpa menggunakan dua premis pendahulu. Maksudnya itu tidak ada muqaddimah sugro, tidak ada muqaddimah kubro, sebagaimana nanti yang akan kita pelajari. Jadi langsung saja dengan menghadapkan qadhiyah satu dengan yang lainnya sudah bisa kita ambil kesimpulannya. Itu namanya istidlal mubasir. Istidlal mubasir itu antara lain adalah model taqabul. Jadi ada beberapa model, antara lain adalah model taqabul, yakni dengan menghadapkan satu qadhiyah dengan qadhiyah yang lain. Kalau ada dua qadhiyah dihadap-hadapkan, maka itu akan melahirkan istidlal taqabul. Yang mana istidlal taqabul itu jenis-jenisnya ada at-tanaqud, at-tadad, at-dukhul tahta tadad, dan at-tadakhul. Ini tanaqud sudah kita pelajari, tadad sudah kita pelajari, tinggal dukhul tahta tadad dan at-tadakhul. Ya, kita kembali ke tanaqud sebentar. Tanaqud adalah dua qadhiyah yang berbeda dalam kamnya. Maksudnya kam itu kuliah dan juz'iyahnya, dan berbeda di dalam kaifnya, mujabah dan salibahnya. Nah, kaidahnya begini. Kalau qadhiyah yang pertama itu berbentuk kuliah mujabah, maka qadhiyah yang kedua itu harus berbentuk juz'iyah salibah. Nah, kalau qadhiyah yang pertama ini kamu anggap benar, maka qadhiyah yang kedua itu pasti salah. Contoh, kullut tullabi najihuna. Setiap pelajar itu lulus. Nah, misalnya ini kamu anggap benar, maka qadhiyah yang kedua yang berupa juz'iyah salibah, yaitu contohnya ba'dut tullabi laisa najihin, sebagian siswa tidak lulus, maka ini adalah dusta. Kalau qadhiyah yang pertama berbentuk kuliah salibah ini yang dusta, maka qadhiyah yang kedua yang berbentuk juz'iyah mujabah ini pasti benar. Jadi tidak bisa benar semua, tidak bisa salah semua. At-tadad. Tadad ialah perbedaan atau perlawanan antara dua qadhiyah yang sama-sama kuliah. Yang satu mujabah dan yang satu salibah. Sama-sama kuliah ini, lihat ini. Ini kuliah, ini juga kuliah. Yang bedanya kalau yang ini salibah, kalau yang ini mujabah, kalau yang ini salibah. Ini kuliah, ini kuliah mujabah, ini kuliah salibah. Nah, kalau qadhiyah yang pertama itu kamu anggap benar, kuliah mujabah ini benar, maka qadhiyah yang kedua yaitu qadhiyah salibah pasti ini dusta. Tapi kalau qadhiyah kuliah mujabah ini kamu anggap dusta atau salah, maka qadhiyah salibah, maka qadhiyah yang kedua yaitu qadhiyah kuliah salibah ini belum tentu bisa benar dan bisa tidak. Ghairu ma'rufa au majhula itu maksudnya bisa benar dan bisa tidak. At-tadad adalah dua qadhiyah yang berbeda dalam mujabah dan salibahnya. Jadi mujabah dan salibahnya ini yang berbeda. Kalau qadhiyah yang pertama itu mujabah, qadhiyah yang kedua harus salibah. Begitu juga sebaliknya. Dan menyatu dalam kamnya, kul dan juznya itu menyatu. Kalau di sini kul, di sini ya kul. Nah ini kalau qadhiyah yang pertama berbentuk kuliah mujabah itu benar, maka qadhiyah yang kedua yang berbentuk kuliah salibah itu dusta.
Tapi kalau qadhiyah yang pertama yang berbentuk kuliah mujabah ini kamu anggap dusta, salah, maka qadhiyah yang kedua yang berbentuk kuliah salibah ini bisa benar, bisa salah. Ghairu ma'rufah itu jawabannya dua, bisa salah, bisa benar. Ya, contoh lain, semua pejabat korupsi. Kalau ini kamu anggap benar, maka pernyataan yang menyatakan semua pejabat tidak korupsi, nah ini berarti salah. Tapi kalau kamu anggap pernyataan yang mengatakan semua pejabat korupsi itu adalah salah, maka qadhiyah salibahnya itu bisa saja benar, bisa saja salah. Itulah hukum atau kaidahnya dalam hal tadot. Sekarang ad-dukhul tahta tadot. Ad-dukhul artinya masuk, tahta artinya di bawah, tadot artinya perlawanan. Mengapa dinamakan ad-dukhul tahta tadot? Karena kaidah yang diberlakukan di dalamnya masuk dan berada di bawah ketentuan yang diberlakukan dalam tadot. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Bedanya, jika yang sebelumnya hanya berkaitan dengan qadhiyah kulliyah, maka yang kedua ini hanya berkaitan dengan qadhiyah juz'iyah. Jadi rumusnya, qadhiyah yang pertama berupa qadhiyah juz'iyah mujabah, qadhiyah yang kedua berupa qadhiyah juz'iyah salibah. Saya ulangi, dukhul tahta tadot adalah perhadapan atau perlawanan antara dua qadhiyah yang sama-sama juz'iyah tetapi berbeda dalam aspek kualitasnya atau mujabah dan salibahnya. Jadi rumusnya ini, qadhiyah yang pertama berupa juz'iyah mujabah, qadhiyah yang kedua berupa juz'iyah salibah. Rumusnya atau kaidahnya seperti ini. Kaidah dukhul tahta tadot. Kalau qadhiyah yang pertama itu berupa juz'iyah mujabah dan itu kamu anggap salah atau dusta, maka qadhiyah yang kedua yang berupa juz'iyah salibah berarti benar. Nah, kalau qadhiyah pertama yang berupa juz'iyah mujabah itu kalau kamu anggap benar, maka qadhiyah yang kedua yang berupa juz'iyah salibah bisa benar, bisa salah. Rumusnya seperti itu. Kalau hukum tadot itu kuliah mujabah dan kuliah salibah, kalau dukhul tahta tadot itu juz'iyah mujabah dan juz'iyah salibah. Sekarang tadakhul, at-tadakhul. At-tadakhul saling memasuki. Apakah itu tadakhul? Secara istilah, tadakhul ialah perhadapan antara dua proposisi, antara dua qadhiyah yang menyatu dalam aspek kualitasnya. Kualitasnya itu ya mujabah dan salibahnya itu menyatu, tetapi berbeda di dalam aspek kuantitasnya atau aspek kuliah dan juz'iyahnya. Nah, dengan arti yang lebih jelas, tadakhul itu pertentangan antara qadhiyah kuliah dan qadhiyah juz'iyah. Jadi kalau ini berupa qadhiyah kuliah mujabah, maka ini berupa juz'iyah mujabah. Jadi sama-sama mujabah, yang berbeda satunya kuliah, satunya juz'iyah. Contoh, kullu hadidin ma'danun. Setiap besi adalah tambang. Ba'dzul hadid ma'danun. Sebagian daripada besi itu adalah tambang. At-tadakhul adalah dua qadhiyah yang berbeda dalam kuliah dan juz'iyahnya dan menyatu dalam mujabah dan salibahnya. Kaidah at-tadakhul itu seperti ini. Kalau qadhiyah pertama berupa kuliah mujabah dan itu kamu anggap benar, sedangkan qadhiyah yang kedua adalah berupa juz'iyah mujabah, dan ini mesti benar. Kalau ini benar, yang pertama ini juga benar. Tapi kalau
qadhiyah yang pertama itu berupa juz'iyah mujabah yang kamu anggap benar, maka qadhiyah yang pertama yang berupa kulliyah mujabah belum tentu benar dan bisa salah. Jadi kalau qadhiyah yang pertama itu berupa kulliyah mujabah dan kamu anggap sebagai salah atau dusta, maka qadhiyahnya yang berupa juz'iyah mujabah itu bisa salah juga bisa benar. Kalau qadhiyah pertama itu berupa juz'iyah mujabah dan itu kamu anggap salah atau dusta, maka qadhiyah yang kedua yang berupa qadhiyah mujabah itu juga ikut dusta. Sekarang murabba Aristo. Jadi Aristoteles itu menggambarkan pelajaran takabul itu tadi seperti ini. Kalau garis merah ini ya, ini dari kam kulliyah mujabah itu tanakutnya dengan jimsin atau juz'iyah salibah. Ya ini. Kalau kulliyah salibah tanakutnya dengan juz'iyah mujabah. Nah, kalau kulliyah mujabah ini dihubungkan dengan kulliyah salibah, maka menjadi at-tadad. Tapi kalau kulliyah mujabah dihubungkan dengan juz'iyah mujabah, ini namanya tadakhul. Saya ulangi lagi, kulliyah mujabah. Ini kulliyah mujabah. Kalau dipertentangkan dengan juz'iyah salibah, itu namanya tanaqud. Seperti ini juga kulliyah salibah, kalau dipertentangkan dengan juz'iyah mujabah, itu namanya tanaqud. Nah, kalau kulliyah mujabah dihubungkan, dipertentangkan dengan juz'iyah mujabah, ini namanya tadakhul. Kalau kulliyah mujabah ini dipertentangkan dengan kulliyah salibah, maka itu namanya tadad. Kalau juz'iyah mujabah dihubungkan dengan juz'iyah salibah, kalau juz'iyah mujabah dihubungkan dengan juz'iyah salibah, ini namanya dukhul tahtat tadad. Kalau kulliyah salibah kamu hubungkan dengan juz'iyah salibah, ini namanya tadakhul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.